Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa dan kembali kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan pihak Kompolnas, ada Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim bersama kami di sini. Pak Yusuf, kembali kami lanjutkan pertanyaan kami tadi Pak. Ada yang menarik bahwa jaksa menyebut jika nantinya divonis bebas maka dikhawatirkan ada presiden buruk, ada pembenaran. Boleh saja polisi melakukan perbuatan melawan hukum selama itu dalam koridor menjalankan perintah atasan. Bapak nilai seperti apa pertimbangan jaksa tersebut? Baik, yaitu cara jaksa untuk meyakinkan. Jadi kan di dalam putusan itu sebagaimana yang dituntutkan oleh jaksa itu kan tidak hanya sekedar putusan itu menyatakan terbukti secara sah bersalah kan begitu, tapi terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dilakukan jaksa penuntut umum ini dapat kita pandang sebagai bentuk bagaimana memberikan keyakinan bahwa apabila ini dibebaskan akan menjadi presiden. Nah, tapi kan begini ya, Anggi ya. Hukum itu adalah ada pada rumusan norma. Apa yang diproses dalam persidangan ini ingin membuktikan kalau itu normanya dalam bentuk larangan, apakah larangan itu disimpangin, dilanggar atau tidak. Nah, kalau dia bentuknya kewajiban, apakah kewajiban itu dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi apa yang menjadi unsur-unsur di dalam normanya itu benar-benar terpenuhi bahwa ini disimpangin, dilanggar sebagai larangan atau sebagai kewajiban. Nah itu. Nah, soal bebas akan menimbulkan presiden bahwa yang nanti ke depan atasan katakanlah semakin punya pijakan secara hukum bahwa memerintahkan sesuatu yang salah itu tidak dikatakan yang dianggap salah, tapi tidak demikian. Yang ingin dimaksud di sini kan pembuktiannya yang dimaksud jaksa penuntut umum ini, apakah terkait dengan obstruction of justice ini yang dimulai daripada adanya perintah atasan kepada bawahannya itu terbukti secara sah meyakinkan atau tidak. Itu yang kedua. Di dalam kasus obstruction of justice 6 terdakwa ini, kalau kami mengikuti dalam proses persidangan kode etik, tentu sifatnya tidak hanya berdasarkan perintah atasan semata atau satu arah ya, Anggia. Tapi ini terjadi dua arah. Ada komunikasi atasan dan ke bawahan, ada respon, ada aksi, ada reaksi. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Makanya di dalam tuntutan sidang kode etik itu kan melakukan permufakatan, melakukan pelanggaran. Tidak. Nah, kalau tidak melakukan permufakatan, maka disinilah menjadi masalahnya bisa tidak terbukti bahwa 6 terdakwa ini sekedar sebatas melaksanakan perintah atasan. Dia melaksanakan saja perintah atasan. Tapi kan tidak demikian. Polanya itu tidak demikian. Ini berdasarkan proses sidang kode etik yang kami ikuti itu. Tuntutannya itu adalah permufakatan, melakukan pelanggaran kode etik. Jadi kedua belah pihak, ada Ferdy Sambo sebagai atasan dengan 6 terdakwa sebagai bawahan ini, pola komunikasinya ada permufakatan. Ada bahkan dalam bentuk memberikan masukan dan saran. Walaupun itu tidak dominan, tapi ini ada permufakatan. Jadi kami tentu karena mengawasi kinerja kepolisian, hasil penyidikan sudah di dalam proses penyidikan seperti ini, tentu apa yang dihasilkan penyidik, bagaimana juga penyidik tentu berharap kasus ini dapat dibuktikan. Apa yang dihasilkan oleh penyidik, pengadilan memutuskan bahwa mereka ini 6 terdakwa ini bersalah. Namun yang sekali lagi ya, kadang inilah yang menjadi persoalan hukum kita, Anggia. Ada ajas praduga tidak bersalah. Saya nanti dikatakan Kompolnas jangan begitu langsung menjat. Ya kalau berdasarkan praduga tidak bersalah, ya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau ingkrah. Nah, itulah hukum. Nah, tapi
kita di dalam melaksanakan penegakan hukum ini ada moral, ada etika yang menjadi nutrisi daripada hukum. Moralitas, etika itu sudah bisa melihat. Nah, kalau ada moralitasnya, kalau kesadaran etiknya ada pada waktu itu, kami kira ya Anggia, kasus ini tidak akan tertutupi menjadi tembak-menembak, tapi sudah dikatakan bahwa apa adanya pada waktu itu. Inilah yang menjadi persoalannya, tidak sekedar persoalan hukum, tapi di sini ada persoalan moralitas dan etika. Maka dalam hal ini tentu ini sudah proses akhir dan nanti akan kita tunggu vonisnya. Maka di sini juga tetap diperlukan adanya kesadaran moralitas, kesadaran etika di dalam memutus perkara ini, sehingga yang menjadi kekhawatiran jaksa penuntut umum dalam upaya meyakinkan jangan sampai ini dibebaskan karena akan menjadi presiden, itu tidak terjadi. Itu sekali lagi Anggia, persoalan kesadaran moral dan pertanggungjawaban etik di dalam menuntaskan kasus ini tetap harus kita junjung tinggi sebagai nutrisi daripada penegakan hukum yang sedang berproses pada saat ini. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas atas waktu dan informasi yang Bapak berikan untuk kami. TV One, kita harap tentunya keadilan bisa ditegakkan sebaik-baiknya dan kasus ini bisa menjadi evaluasi untuk tubuh Polri. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.